Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Tantowi dari kelas PAI 3C. Di sini saya akan menjelaskan suatu sejarah daripada dinasti Utsmaniyah. Sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, kita bisa lihat terlebih dahulu petak sebuah negara Utsmaniyah yang terletak di antara benua Asia dan benua Eropa. Di sini kita bisa lihat di atas. Kemudian kita masuk ke sejarah dinasti Turki Utsmani. Pendiri kerajaan ini adalah bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina yang dipimpin oleh Sulaiman. Sulaiman mengajak anggota sukunya untuk menghindari serbuan bangsa Mongol yang menyerang dunia Islam yang berada di bawah kekuasaan dinasti Khwarizm pada tahun 1219 sampai 1220. Sulaiman dan anggota sukunya lari ke arah barat dan meminta perlindungan kepada Jalaluddin, pemimpin terakhir dinasti Khwarizm di Transoksinia. Jalaluddin menyuruh Sulaiman agar pergi ke arah barat, yaitu Asia Kecil. Asia Kecil itu dulu bisa disebut dengan Konstantinopel dan sekarang sudah menjadi daerah Istanbul, daerahnya Turki, bangsa Turki sekarang. Dari perjalanan ke Asia Kecil dalam rangka menghindari serangan Mongol tersebut, rombongan Sulaiman mendapat kecelakaan. Mereka hanyut di Sungai Efrat yang tiba-tiba pasang karena banjir besar pada tahun 1228. Akhirnya mereka yang selamat terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ingin pulang ke negeri asalnya dan yang kedua ingin meneruskan perjalanannya ke Asia Kecil. Kelompok kedua ini berjumlah 400 kepala keluarga yang dipimpin oleh Ertugrul atau bisa disebut dengan Ertugrul yang merupakan anak dari Sulaiman. Mereka mengabdikan dirinya kepada Sultan Alauddin II, penguasa Seljuk yang pusat pemerintahannya di Kunia, Anatolia, Asia Kecil. Di sana, mereka di bawah pimpinan Sultan Alauddin di Kunia. Saat Mongol menyerang Sultan Alauddin di Angara, kini bernama Ankara, Ertugrul membantu mengusir Mongol sehingga berkat jasanya itu Alauddin memberikan daerah Iski, Shar, dan sekitarnya. Ertugrul mendirikan ibu kota bernama Sungut. Di sana lahir anak pertama yang bernama Utsman pada tahun 1258 Masehi. Ertugrul meninggal pada tahun 1288 Masehi dan ia mendeklarasikan berdirinya sebagai sultan, seperti itu. Nah, kemudian pada tahun 1300-an Masehi, bangsa Mongol menyerang kerajaan Seljuk dan Sultan Alauddin terbunuh pada saat itu. Kerajaan Seljuk terpecah-pecah dalam beberapa kerajaan kecil atau bisa disebut pada saat itu adipaten kecil. Lalu Utsman menyatakan kemerdekaan dan berkuasa penuh atas daerah yang didudukinya. Sejak saat itulah kerajaan Utsmani dinyatakan berdiri. Utsman mengumumkan berdirinya sebagai Padishah Al-Utsman, raja besar keluarga Utsman pada tahun 699 Hijriah atau bisa dimasehikan pada tahun 1300-an Masehi. Seperti itu, kawan. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tokoh-tokoh penting yang ada di Daulah Utsmaniyah tersebut, yaitu Sultan-Sultan Turki Utsmani.
Osman I atau Osman dalam bahasa Arab Ain Sa yang artinya Turki Ottoman. Osman I atau Osman Gazi dalam kurung Turki Ottoman Gazi meninggal pada tahun 1323 Masehi. Adalah bapak dari Wangsa Utsmaniyah dan merupakan pemimpin pertama dari negara Utsmaniyah yang di masanya masih berupa kadipaten kecil atau kita bisa disebut kerajaan kecil. Ia mewarisi jabatan ayahnya sebagai adipati di bawah Kesultanan Seljuk saat kesultanan tersebut mengalami gonjang-ganjing yang sangat besar. Osman memerdekakan diri dan memerintah kadipaten berdaulat itu sampai akhir hayatnya pada tahun 1323 Masehi atau 1324 Masehi. Sepeninggalnya, keturunannya menggunakan namanya sebagai nama dinasti dan negaranya nama dinasti dan negara tersebut diejak menjadi Utsmani atau Utsmaniyah dalam bahasa Arab dan Indonesia dan menjadi Ottoman dalam ejaan barat. Gitu. Seperti itu kawan-kawan. Jadi yang namanya Utsmaniyah itu sebuah dinasti yang pimpinan itu secara turun-temurun berganti. Setelah kita membahas Sultan Osman yang merupakan sultan pertama di Turki sekaligus sebagai pendiri dinasti Turki Utsmaniyah, kita masuk ke pembahasan sultan selanjutnya yaitu Sultan Murad II. Nah, pada masa pemerintahan Murad II terjadi periode perkembangan ekonomi yang sangat pesat dengan peningkatan perdagangan dan perluasan kota-kota Utsmaniyah. Pada tahun 1432, penjelajah bertandon dan ia berkiur mencatat bahwa pendapatan tahunan Ottoman telah meningkat menjadi 2.500.000. Jadi sangat banyak sekali pendapatan yang dihasilkan oleh Ottoman. Dan jika Murad II menggunakan sumber daya yang tersedia baginya, ia dapat menginvasi Eropa dengan mudah. Jadi yang namanya Sultan Murad yang hatinya mulia itu tidak mau menginvasi Eropa. Dia hanya menjalin hubungan bilateral antar sesama negara tetangganya. Seperti itu. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu Sultan Mehmed atau bisa kita sebut yang sering dikenal kita yaitu Muhammad Al-Fatih, sang penakluk. Muhammad Al-Fatih ini merupakan seorang anak dari Sultan Murad II yang seperti tadi yang saya jelaskan, yang saya bahas di slide sebelumnya. Kita masuk ke profil Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih atau dalam bahasa Arab merupakan sang penakluk, adalah penguasa Utsmani ketujuh yang berkuasa pada tahun 1444 sampai 1446 dan 1451 sampai 1481. Mehmed II mengukir sebagai capaian pada masa pemerintahannya. Tetapi yang paling dikenal adalah penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi. Menjadikannya mendapat julukan Sang Fatih, Sultan Muhammad Al-Fatih, yaitu sang penakluk. Dan pada saat itu juga sabda Rasulullah juga terwujud, yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, nanti akan ada seorang pemuda, seorang pemimpin yang akan menaklukkan Konstantinopel. Sebaik-baik pemimpin yaitu pemimpinnya, sebaik pasukan yaitu pasukannya pada saat itu. Dan terwujudlah pada tahun 1453 Masehi yang dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih, yaitu nama panggilannya Muhammad Mehmed, itu bisa menaklukkan kota Konstantinopel, sebuah kota di mana
yang menyatukan pusat perdagangan internasional dari benua Eropa ke benua Asia. Mungkin itu saja yang saya bisa bahas. Nanti untuk selanjutnya masalah kemunduran dinasti Utsmaniyah sampai runtuhnya dinasti Utsmaniyah, nanti saya akan jelaskan ke slide selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Amin Tantowi mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.